Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat MCC di mana Bapak Ibu Saudara berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Layak diterima hormat.
bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-muji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan. Haleluya. Come on. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia. Buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Come on. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia. Buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia. Buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia. Buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia. Buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Mari semua tinggikan Dia. Mari semua tinggikan Dia. Mari semua tinggikan namanya. Hallelujah, Lord God. Amen. Worship you, God. Hallelujah, Lord. We worship you. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Tuhan. Hallelujah. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa
kepadaku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, amin amin. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Haleluya, kau sangat ku cinta Tuhan. Oh God, mengasihimu Tuhan, mencintaimu Bapa, lebih dari segalanya. Haleluya Lord God, kau sangat ku cinta Tuhan. Oh, kau sangat ku cinta. Yeah, yeah. Haleluya, 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 haleluya. Kau sangat ku cinta Tuhan. Oh, we worship you, memujimu, menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Come on, oh God, we worship you, oh God, we worship you. Hallelujah, 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 Lord Jesus. Oh God. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam ibadah dari online Jemaat FCC. Pada saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Pikiran yang Diubahkan. Nats kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ke-8. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan ini dan kemudian kita akan berdoa. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang Dia anugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berdoa agar kebenaran firman-Mu ini akan menuntun kami kepada Kristus yang menjadi kepala atas tubuh dan yang telah memberikan kepada kami pikiran yang bersih, yang murni, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Pikiran Kristus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Roh Kudus, nyatakanlah kehendak-Mu dan biarlah Engkau yang menyingkapkan dan mencerahkan pikiran kami dengan firman dan terang firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang diselamatkan, kita perlu menyadari akan kebenaran firman yang hari ini kita akan dengar. Rasul Paulus menuliskan sepanjang Roma pasal 1 sampai dengan 11 tentang kondisi manusia, tentang keadaan manusia yang hancur dan tidak punya masa depan dengan keberdosaan mereka. Bahkan pikiran mereka yang harusnya mulia dari Allah sebagai ciptaan Allah telah digelapkan, telah dicemarkan sehingga mereka mengganti Allah dengan penyembahan berhala. Lalu kemudian dia memberikan tentang hakikat dari Injil, kabar baik yang dia inginkan jemaat mendengar dari Paulus sendiri. Dan kemudian setelah itu, dia menjelaskan mengenai hakikat seorang yang sudah hidup sebagai ciptaan baru. Bagaimana dia tinggal di dalam kasih karunia Allah, hidup sebagai anak-anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Dan kemudian dia berbicara dari pasal 9 sampai 11 tentang sejarah penebusan dari baik itu orang yang khususnya untuk orang Israel. Bagaimana masa depan Israel dan ada janji khusus kepada mereka untuk mereka menerima penebusan. Kalau mereka saat ini masih menolak Kristus, mereka akan nanti mendapatkan juga kesempatan. Nah, kemudian pada akhirnya dikatakan bahwa segala kemuliaan itu, segala hikmat yang begitu besar dan begitu dalam dari Allah itu, ternyata hanya untuk kembali kepada Allah, dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah segala kemuliaan itu. Dan dia mulai dengan, karena itu saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadahmu yang sejati. Nah, saudara-saudara, pada waktu dia berbicara mengenai persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, ini kita akan berbicara mengenai dua hal, yaitu bagaimana kita sebagai orang yang diubahkan mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, tetapi kemudian juga sebagai orang yang telah diubahkan pikirannya, mempersembahkan diri kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi bukan hanya sebagai korban kepada Allah, tetapi juga pelayanan kepada tubuh Kristus. Di dalam 1-3 kita berbicara mengenai mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, tetapi kemudian di ayat 4 sampai dengan 8 kita mempersembahkan tubuh kita untuk kita melayani tubuh Kristus. Nah, dengan
kita melihat kepada 3 sifat, 3 kata sifat yang Rasul Paulus katakan tentang menggambarkan persembahan yang diinginkan. Seperti apa sih persembahan orang yang sudah ditebus di dalam perjanjian baru? Apakah seperti perjanjian lama di mana kita mesti membawa korban? Tentu tidak. Tetapi seperti apa? Dikatakan bahwa persembahan itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Hidup, kudus, berkenan. Ini adalah kata sifat untuk menjelaskan tentang kata persembahan. Korban tubuh kamu itu. Nah, yang pertama kita melihat persembahan yang hidup. Ini kan sebuah kontradiksi. Persembahan itu adalah binatang yang harus dibunuh. Tidak ada persembahan itu hidup-hidup. Persembahan itu harus dibunuh. Baru kemudian dipersembahkan, dibakar di dalam ukupan. Tetapi dikatakan di sini persembahan yang hidup. Berarti di sini bukan berbicara mengenai kita ini harus mati dulu, baru kemudian kita jadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Tetapi kita ini saat ini menyadari bahwa adalah sebuah kehormatan untuk kita itu hidup memikul salib Kristus. Untuk kita itu mati bagi Kristus. Tetapi kita tidak perlu harus tunggu mati dulu, baru kita berkenan sebagai korban persembahan yang hidup kepada Allah. Tetapi hari ini kita tidak perlu menunggu ajal untuk kita bisa menjadi korban kepada Allah. Paulus sedang berbicara sebenarnya tentang bagaimana kita hidup beribadah. Bagaimana kita menyerahkan diri kita taat kepada firman Tuhan dan menghidupi iman kita kepada Allah. Dengan kata lain kita menjadi orang yang devoted, yang memiliki devosi yang sungguh, loyalitas, kesetiaan kepada Allah kita setiap hari. Kita menjadi korban yang hidup dengan cara hidup kita ini kita dedikasikan kepada Allah setiap hari. Setiap hari aku ada untuk memuliakan Tuhan. Setiap hari aku ada untuk menyembah Allah. Setiap hari aku ada untuk menyatakan kemuliaannya, kabar baiknya, dan menyatakan iman yang hidup, Kristus yang hidup kepada setiap orang melalui apa yang aku kerjakan setiap hari. Itulah korban yang hidup. Lalu kemudian persembahan itu harus juga kudus, berkenan kepada Allah. Dan ini artinya persembahan yang membawa keharuman. Tentunya ini hanya bisa terjadi oleh pekerjaan Kristus di kayu salib. Kita tidak bisa hidup kita ini tak bercacat celah karena kita berdosa. Tetapi oleh karena korban Kristus, oleh karena kemurahan Allah yang telah dinyatakan di dalam pengorbanan Kristus dan kita terima itu, kita mengalami kelahiran baru, kita sudah menjadi persembahan yang kudus. Dan itulah yang berkenan kepada Allah. Karena Kristus telah lebih dahulu yang kudus dan berkenan kepada Allah itu menjadi korban terutama. Kita yang ada, yang percaya kepada Kristus, yang menaruh iman kepada Kristus, kita juga menjadi korban yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi setiap hari, pada waktu kita hidup di dalam pengudusan setiap hari, di dalam sanctification, progressive sanctification, setiap hari kita yang sudah dibenarkan ini berjuang dalam iman kita untuk terus melakukan kehendak Allah, yang salah satunya adalah dikatakan pengudusanmu, hidup di dalam kekudusan Allah setiap hari. Dan persembahan itu juga dikatakan adalah sebagai ibadah yang sejati. Nah, saudara-saudara, kata sejati di sini diterjemahkan oleh LAI dari kata logikos. Rasul Paulus memakai kata logikos. Nah, berarti sebenarnya ini bukan sejati dalam arti palsu ya, tidak palsu gitu maksudnya, bukan. Tetapi di sini sejati itu sebenarnya dipakai dari kata logikos yang artinya yang dipikirkan secara hati-hati, secara matang, secara baik-baik. Ini bukan asal, bukan sembrono. Dan artinya sebenarnya ini bicara mengenai persembahan kita tuh harus rasional. Harus betul-betul kita pikirkan, bukan impulsif, bukan semata-mata dorongan emosional. Dan NET, New English Translation, menerjemahkan sebagai reasonable. Reasonable artinya yang masuk akal,
yang memang semua orang pasti bisa lakukan. Bukan sesuatu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, terlalu sulit atau terlalu mudah. Bukan. Semua orang bisa lakukan. Nah, kalau kita lihat konteks daripada penulisan ini, kenapa Rasul Paulus memakai kata logikos? Kenapa dia nggak bilang aja sebagai persembahan korban seperti Yesus mengatakan adalah sebagai penyembahanmu yang sejati, dia pakai kata di dalam roh dan kebenaran. Itu penyembahan sejati menurut Yesus. Kenapa Rasul Paulus memakai kata logikos? Bukan memakai kata pneuma, roh. Memakai kata aletheia, kebenaran. Kenapa tidak? Kenapa harus logikos? Nah, ini menarik. Karena sebenarnya pada saat itu, kalangan filsuf Yunani mempercayai bahwa persembahan yang terbaik itu adalah yang sifatnya hati, pikiran, pengetahuan, bukan tubuh. Dan kata logikos ini sangat sering dan populer dipakai oleh para pemikir-pemikir pada waktu itu. Yang sebenarnya mau berbicara mengenai hal-hal yang bukan material. Nah, Rasul Paulus di sini sangat jenius sekali untuk memakai istilah ini dengan satu penafsiran yang baru. Ya, yaitu bahwa dia mau mengatakan, kamu yang sudah ditebus, kamu mesti punya satu ibadah yang berkenan kepada Allah secara rohani. Secara rohani. Dan itu bicara mengenai rohani yang dipikirkan dengan matang-matang. Jadi ini berkaitan sebenarnya dengan roh Allah sendiri. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengatakan begini dalam ayat yang kedua ini. Kita memakai pikiran kita yang telah diubahkan oleh Kristus untuk mengarahkan seluruh tubuh kita ini melayani Tuhan. Jadi saat pikiran kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang dari Tuhan, maka tubuh kita ini akan dengan sendirinya diarahkan untuk melakukan hal-hal yang dari Tuhan. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa segala informasi, segala pengetahuan yang kita miliki saat ini, haruslah itu membawa kepada perubahan, kepada transformasi dalam hidup kita dan juga hidup orang lain. Karena pada masa itu, orang-orang cuma sekedar mau punya pengetahuan, tetapi mereka nggak peduli dengan kehidupan sekeliling mereka. Mereka nggak peduli dengan orang-orang yang sedang menderita, miskin, kelaparan, nggak peduli. Dan Rasul Paulus mengatakan, bukan seperti itu penyembahan yang sejati. Harus melibatkan pikiranmu yang diubahkan mempengaruhi cara bertindak dan cara hidupmu. Dan saudara-saudara, di abad sekarang di mana kita mendapatkan jutaan informasi setiap hari, kita harus benar-benar sadar, kita mungkin banyak terdidik dengan informasi yang banyak, yang pintar, yang hebat. Tetapi pertanyaannya, apakah semua informasi itu mengubah cara hidup kita? Atau kita cuma sekedar dibanjiri dengan informasi, atau bahkan menjadi budak dari nafsu untuk mengejar informasi semata-mata. Kita yang sudah dilahirkan kembali, kita ini memiliki identitas baru, saudara. Yaitu apa? Kita milik Kristus. Sehingga kita sadar, kita ini milik Kristus. Tapi persoalannya kan adalah tantangan kita. Ya, tetapi kita ini yang dilahirkan kembali ini masih terjerat dengan memori yang lama, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yang buruk, yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, disinilah kemudian Rasul Paulus memberikan kepada kita nanti jalan keluar, yaitu pikiran yang diubahkan. Tetapi Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 5-7 mengatakan tentang pikiran kita sekarang ini. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi Paulus menyadari bahwa memang betul ada proses perubahan transformasi dari pikiran kedagingan menuju kepada pikiran yang rohani. Nah, para ahli neuroscience atau ahli bedah saraf otak terutama, mereka menyadari ada satu konsep yang disebut sebagai neuroplasticity. Otak kita ini dengan saraf-saraf, susunan saraf yang begitu rumit dan begitu hebat,
itu memiliki elastisitas. Ya, jadi saraf kita tuh memiliki elastisitas seperti karet gelang yang ditarik. Ya, kalau makin ditarik, direnggangkan, dia akan makin memenuhi kapasitas. Nah, pakar-pakar bedah saraf ini mengatakan begini, informasi yang kita masukkan ke dalam otak kita akan membentuk otak kita. Kalau kita masukkan pornografi contohnya, maka otak kita secara kimiawi akan membentuk kecanduan terhadap pornografi. Wow. Kalau kita menganut pandangan dunia, cara berpikir dunia, maka pandangan itu kemudian dibentuk oleh otak kita ini untuk kemudian kita akan dipengaruhi sehingga alam bawah sadar kita ini, kekuatan bawah sadar kita ini akan mengarahkan tindakan kita seturut dengan apa yang kita yakini. Jadi kalau begitu, orang-orang yang terlalu banyak nonton sitkom atau horor atau film-film konspirasi contohnya, mereka akan melihat keadaan ini, keadaan dunia yang ada sekarang ini, seperti apa yang dimasukkan dalam informasi-informasi yang mereka tonton. Jadi tidak heran pada masa pandemi COVID-19 ini, begitu banyak orang-orang yang berpikir dengan cara berpikir konspiratif. Ada istilah, dia meninggal COVID atau di-COVID-kan. Ini karena sudah terpengaruh dengan cara berpikir yang salah, yang konspiratif, yang hoax, yang kemudian membuat hati mereka, nurani mereka itu hilang. Nah, saudara-saudara, dengar baik. Kita harus menyadari bahwa semua pikiran-pikiran itu akan bertarung untuk merebut tempat di dalam pikiran kita. Oh, saudara, ada yang mengatakan vaksin adalah upaya reduksi populasi. Oh, karena mau ada zaman baru dan pemerintahan baru. Saya mau mengatakan kepada kita semua, dengar baik. Kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Karena Allah merancang otak kita ini juga untuk bisa memikirkan tentang Allah. Dan hal-hal yang dari Allah. Dan perlu diubah pikiran kita seperti apa yang Allah lihat dan Allah pikirkan. Di 2 Korintus 3:18, Rasul Paulus mengatakan tentang kalau kita terus-menerus memikirkan tentang Kristus, kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan tak terselubung. Kemuliaan yang datangnya dari Roh, maka kita akan diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengan kita terus-menerus tujukan pandangan kita kepada Kristus, maka kita akan terus diubah gambaran kita tentang apa yang kita lihat terhadap Kristus dan evaluasinya seturut dengan gambaran Kristus sendiri. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat untuk berhati-hati terhadap semua pikiran ini dan kita harus tundukkan itu di bawah ketaatan terhadap Kristus Yesus. Coba bayangkan saudara, kalau sekarang ini kalau di Amerika mungkin 1 minggu orang main video game atau digital entertainment itu hampir sekitar 30 jam. 1 minggu. 30 jam. Coba bayangkan, bila 30 jam itu diganti dengan aktivitas berdoa. Aktivitas menyembah Tuhan. Aktivitas memberitakan kabar baik. Kali 200 juta orang Amerika. Berapa banyak jam yang dihasilkan untuk sebuah kesegaran baru, kehidupan baru. Oh, kalau kita mungkin bilang, aduh, terlalu besarlah 200 juta Amerika. Ini saya ambil contoh karena datanya data yang dari Amerika mengenai jumlah jam orang menghabiskan waktu dengan digital entertainment. Saudara-saudara, let's say kita bilang saja, mungkin coba kita minta sajalah 50 juta orang Kristen Injili yang ada di Amerika. Yang sungguh-sungguh mau mendedikasikan waktunya. Membaca firman, berdoa, menyembah. Dan memakai waktu 30 jam kali 30 juta. Wah, luar biasa saudara. Itu begitu besar untuk kita bisa mendapatkan kesempatan memberitakan Injil. Dan hasil yang luar biasa kepada bangsa itu. Berapa lagi dengan Indonesia? Let's say kita bilang saja bila
1 jam atau mungkin 5 jam 1 minggu ini kita dedikasikan sungguh-sungguh untuk kita berdoa, memberitakan firman, menyampaikan, melayani. Yang saya rasa itu terlalu sedikit kalau 5 jam. Saya mau mengatakan kita perlu minimal 20 jam seminggu. Let's say kalau kita katakan 20 jam seminggu. Kita gantikan semua waktu di mana kita menghabiskan waktu browsing internet, ya lihat-lihat aplikasi, lihat-lihat mungkin belanja online dan seterusnya. Dan kita gantikan dengan waktu kita berdoa. Maka berapa banyak kesegaran rohani akan terjadi. Alam rohani ini akan berubah atmosfernya. Ketika kita sadar, waktu itu kita pakai untuk membangun pikiran Kristus yang diubahkan. Saudara-saudara, mari kita lihat 3 aspek pikiran yang diperbaharui, yang Rasul Paulus katakan. Yang pertama itu adalah aspek eskatologis. Di dalam Roma 12 ayat 2, dikatakan bahwa apa sih aspek eskatologis? Itu kita melihat dunia ini bukan dengan secara sementara, melainkan dengan perspektif kekal Allah. Dan Paulus mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dia nggak pakai kata dunia dalam arti kosmos, tapi dia pakai kata aion. Aion itu sebenarnya diterjemahkan sebagai zaman. Jadi janganlah kau menjadi serupa dengan zaman ini. Nah, kalau itu pada zaman Rasul Paulus, maka mereka meninggikan perkara-perkara yang sifatnya cuman yang spiritual, tidak memikirkan apa yang ada di dalam masyarakat mereka. Itulah kondisi zaman itu. Nah, sekarang bagaimana dengan zaman kita? Abad ke-21 yang dikenal sebagai zaman post-truth, post-modern. Artinya, kebenaran itu menjadi sangat relatif. Begitu banyak kebenaran yang kita terima, tetapi siapa yang menjadi standarnya? Apa kriteria kebenaran itu? Tidak ada yang bisa mengatakan. Dan mereka mengatakan, oh ini menurut saya benar, versi saya benar, menurut ini benar, menurut penafsiran saya benar. Enggak. Karena tidak ada lagi yang absolut. Semuanya relatif. Itulah masa yang sekarang ini kita hidup. Nah, dikatakan, janganlah kau menjadi serupa dengan zaman ini. Mari kita lihat, di mana kita harus melihat dengan perspektif terang kekal. Apakah yang dinyatakan dunia saat ini masih menunjang nggak kekekalan nanti? Di dalam 2 Korintus 5, 16 dan 17, Rasul Paulus mengatakan, sebab kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, menurut kriteria yang dibuat oleh manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi demikian. Siapa yang ada dalam Kristus, ya ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami tidak mengukur menurut kriteria manusia. Itu yang Paulus mau mengatakan. Jadi sebagai orang yang sudah diubahkan cara berpikir kita, marilah kita mengevaluasi segala sesuatu dengan terang kekekalan. Bukan lagi dengan apa yang zaman kita ini sedang katakan. Perspektif kekekalan harus menuntun kita supaya kemudian kita bisa menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, pikiran, ide-ide kita untuk pekerjaan kerajaan Allah. Yang kedua, pikiran yang diubahkan itu artinya memiliki aspek historis, kita melihat kepada apa yang telah terjadi menurut lensa rencana keselamatan Allah dalam sejarah manusia. Dan ini sebenarnya yang Rasul Paulus katakan di dalam pasal yang ke-9 sampai 11. Dia melihat rencana keselamatan. Dan kemudian dia bilang, wow, begitu dalam sekali ini. Dan Tuhan bekerja di dalam setiap sejarah-sejarah manusia. Dan kalau kemudian kita melihat sekarang apa yang Tuhan sedang kerjakan kepada zaman kita. Bagaimana kita menilai zaman ini dengan apa yang Tuhan lihat. Dan di sini kita bisa melihat bahwa dengan kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa mengatakan, wow, Tuhan sedang bekerja. Sekalipun keadaan sepertinya sulit, pandemik COVID-19 ini, tapi Tuhan tetap sedang bekerja. Nah, dari mana kita bisa mengatakan itu? Jangan kita karang-karang. Hanya kalau kita punya pikiran yang diubahkan, itu bisa terjadi. Maka, sebagai konsekuensinya, kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kita perlu dengan konsisten merenungkan firman Tuhan. Karena diperlukan pikiran yang diperbarui untuk bisa memahami keadaan-keadaan yang sulit,
penderitaan, tragedi yang sedang terjadi sekarang ini. Diperlukan pikiran yang diubahkan untuk bisa mengenali kehendak Allah. Baik, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudara, ketika Paulus mengatakan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, ini bukan sebuah tingkatan kehendak Allah. Ada yang mengajarkan seperti itu. Oh, ini kehendak Allah yang baik. Oh, ini kehendak Allah yang berkenan. Oh, ini kehendak Allah yang sempurna. Enggak, saudara. Karena ini adalah kata sifat. Dan kata sifat itu menunjukkan kepada Allah. Kepada kehendak Allah. Jadi artinya begini. Kalau kita mau melihat apa yang baik, kan kita sekarang hidup dalam zaman postmodern, relatif. Mana yang baik? Menurut siapa itu baik? Nah, dengan kita menyadari bahwa kehendak Allah yang baik. Jadi, menurut Allah apa sih yang baik? Nah, itulah yang baik. Menurut Allah apa sih yang berkenan di mata Dia? Lah, itulah yang berkenan. Menurut Allah apa sih yang sempurna? Lah, itulah yang disebut sempurna. Jangan apa yang si Anu katakan, apa yang artis ini katakan, apa yang tokoh ini katakan, lalu kita ikut semuanya. Apa yang YouTuber ini katakan, lalu kita ikut. Bukan. Apakah yang dia katakan itu seturut gak dengan apa yang Allah katakan? Jadi, kita tahu sekarang apa yang baik di mata Allah, apa yang berkenan bagi Allah, apa yang sempurna di hadapan Allah. Nah, bukan cuma kita berpikir atau apa yang kita pikirkan, tetapi dalam ayat 3 ini juga dikatakan tentang apa yang tidak boleh kita pikirkan. Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi di sini, oke, kamu harus memikirkan tentang Tuhan yang benar, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Tetapi juga kamu tidak boleh memikirkan hal-hal yang boten-boten, kalau orang Jawa bilang, yang di luar pada hal yang terlalu tinggi. Artinya bukan pikiran Kristus, sekalipun tuh kelihatannya keren, populer. Jangan pikirkan itu. Jadi, orang yang memiliki pikiran yang diubahkan tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang tidak dipikirkan. Banyak orang mengatakan dalam zaman postmodern, lah kalau begitu Anda blocking informasi, Anda udah nggak objektif. Kita mesti sadar. Saya belajar. Setiap kali saya pelajari sesuatu, saya mesti lihat dari dua sisi. Apa sisi yang kontradiksi, apa sisi yang mendukung. Tetapi kemudian kita mesti sadar bahwa kita melakukan itu dengan kesadaran penuh, bukan asal masuk. Kita harus dengan sadar. Dan kita memiliki juga benteng mana yang menjadi persetujuan kita kepada hal tersebut. Nih, di ayat yang ke-6 sampai 8, Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu sudah tahu bagaimana cara berpikir yang benar, yang diubahkan, sekarang kamu pakailah karunia yang ada padamu untuk melayani tubuh Kristus. Bukan untuk bersaing. Bukan untuk mengatakan siapa yang paling hebat, siapa yang paling populer, siapa yang lebih diurapi. Tidak. Dan yang terakhir, saudara, pikiran yang diperbarui itu berpikir dalam konteks tubuh Kristus. Bagaimana saya bisa melayani Kristus dengan pikiran-pikiran Kristus yang ada padaku? Praktisnya bagaimana, Pak Markus? Begini, kita ini sudah mendapatkan karunia yang dikatakan dalam Rasul Paulus, minimal kepada jemaat di Roma, dia mendaftarkan karunia dalam ayat yang ke-6 sampai 8. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah punya, seperti karunia mengajar, karunia menolong, melayani, atau memberi pimpinan, menasehati, memberi, kemudian ada orang, anggota tubuh Kristus, jemaat, yang sedang memerlukan pertolongan. Dan kita memiliki kemampuan untuk melakukan, untuk menolong orang itu. Maka, ayat ini mengatakan, kamu nggak perlu berpikir dua kali. Kamu nggak perlu berdoa, berpuasa, tanya Tuhan. Tentu saya mau mengatakan, ada hal-hal di mana kita mesti tanya Tuhan. Ada hal-hal di mana kita perlu berdoa sungguh-sungguh menentukan keputusan ini. Tetapi, kalau kepada tubuh Kristus, dan kita tahu kita punya itu, dan kita tahu ini adalah kontribusi saya kepada tubuh Kristus, maka sebenarnya kita harus dengan cepat, dengan segera melakukannya, bertindak untuk itu. Nggak ada second thought untuk melayani tubuh Kristus. Saudara-saudara,
Ini yang kita mesti perhatikan baik-baik. Karena saat-saat seperti ini, orang akan tanya, di mana gereja? Apa yang dilakukan oleh gereja? Adalah hal yang berkenan kepada Allah saat kita bertekad untuk membangun tubuh Kristus. Saudara-saudara, apapun yang ada pada kita saat ini, apakah misalnya karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagikan harta, memimpin, menunjukkan belas kasihan dan kemurahan, maka kita lakukan itu semua untuk membangun tubuh Kristus, gerejanya. Nah, saudara-saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus, semua itu penting. Tetapi tidak ada satupun anggota tubuh yang sama fungsinya. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita hanya mengutamakan hal-hal yang penting. Wah, seorang pengajar. Tapi dengar baik. Seorang pengajar seperti saya, kalau nggak ada orang-orang yang diinjilin, siapa yang mau diajar? Kalau tidak ada orang-orang yang memberi dan mendonasi untuk mendukung keuangan, bagaimana proses pengajaran ini bisa terjadi? Nggak bisa. Nah, saudara-saudara, ini di sini lihat betapa pentingnya. Tidak ada satupun sebenarnya yang paling hebat. Dan juga kita tidak boleh meremehkan sepertinya karunia yang kelihatannya tidak populer. Tapi justru itu penting karena dia punya fungsi yang tertentu di dalam tubuh. Nah, saudara-saudara, dengar baik. Sebuah gereja bila hanya terdiri dari tumpukan anggota-anggota tubuh yang terpotong-potong, teramputasi, itu bukan tubuh namanya. Terlalu banyak tubuh Kristus mengatakan mereka tubuh, tetapi sebenarnya mereka bukan tubuh. Cuman koleksi anggota-anggota tubuh yang terpotong-potong, teramputasi. Tumpukin banyak-banyak. Tapi nggak bisa berfungsi. Ada 1000 tangan, tapi tangan tok gitu. Nggak bisa. Sebuah tubuh ia berfungsi dengan baik kalau semua itu terikat, disatukan di dalam persekutuan, dan kemudian bergerak di dalam saling melayani satu sama lain. Tubuh akan bertumbuh ketika setiap sendi saling melayani. Setiap sendi ini menghubungkan antara anggota tubuh dengan anggota tubuh ini. Sendi ini yang membuat. Kalau nggak bergerak, saudara. Kita nggak bergerak, nggak kemana-mana. Karena ininya nggak jalan. Sendi ini adalah persekutuan. Ikatan persekutuan kita satu sama lain. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa lihat gereja kembali kepada panggilannya. Untuk menyadari pentingnya kita mengalami pikiran yang diubahkan. Kita menjadi korban. Kita dedikasikan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Tapi juga sebagai wujud kita mendedikasikan diri kita kepada Allah. Kita melayani tubuh Kristus dengan semua yang ada pada kita. Baik pikiran yang kita diubahkan, kita mengerti kehendak Allah itu, yang baik, yang berkenan, yang sempurna itu. Lalu kemudian kita mulai mewujudkan itu dengan memberkati setiap orang melalui karunia yang ada pada kita. Mari kita merespon setiap kebutuhan yang ada dalam jemaat dengan karunia yang ada pada kita. Dan sebenarnya itulah cara kita menyadari karunia apa yang ada pada kita. Pada waktu ada persoalan, ada krisis, dan kita bisa merespon dengan cepat, nah di situ karunia kita bekerja. Contoh misalnya, ketika ada orang nanya tentang kebenaran, dan saya bisa merespon dengan cepat, saya menyadari bahwa sebenarnya saya punya karunia pengajaran. Ketika ada seorang yang merespon dengan cepat karena ada satu masalah, lalu dia memberikan dana, dia kemungkinan besar memiliki karunia kemurahan hati atau generosity. Dia suka kirim makanan, dia mungkin karunia memperhatikan orang. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Di sini, setiap orang berguna. Gereja akan tumbuh. Bukan karena menumpukan anggota-anggota tubuh yang teramputasi, tapi menyatukan anggota-anggota tubuh yang telah diubahkan ini bersama-sama, sehingga kemudian bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini akan membuat kami sadar, kami yang sudah diubahkan ini, kami juga akan melayani tubuh Kristus seturut dengan kehendak dan karunia yang ada pada kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dan berkati setiap jemaat-Mu pada saat ini. Dan kiranya
setiap engkau yang selama seminggu ini akan melakukan pekerjaan Tuhan, menyatakan karya keselamatan Allah, engkau hidup di dalam perlindungan, penyertaan, dan keberkatan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tangannya ada di atas kepalamu dan menjaminkan kemenangan dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan menjadi penyebab kesulitan, tapi membawa pengharapan. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menjawab doamu, dan memberikan engkau kelimpahan di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat, dan manis dengan Roh Kudus, yang akan menyertai kau dari sekarang sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah.